warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, saya akan mengabsen masing-masing dari kalian ya. Oke, baiklah, yang pertama Titania Adela. Ada? Oke. Kemudian Javira Sabila. Oke. Kemudian ada Unju Mary Setiana. Ada? Oke. Kemudian Abdul Agus. Oke, ada. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Nah, bagaimana sih menggambar dengan menggunakan model? Sebelumnya, jika kalian biasanya menggambar hanya menggunakan imajinasi kalian atau melihat kartun yang ada di televisi atau di smartphone kalian, nah sekarang materi kita akan membahas kita menggambar dengan menggunakan model yang ada di hadapan kita. Misalnya di hadapan kita ini ada setangkai bunga, maka kita menggambarnya itu disebut dengan menggambar menggunakan model. Baiklah, sebelum kita memasuki praktek, maka kita akan mengadakan pembelajaran teorinya terlebih dahulu. Teori ini membantu kalian untuk lebih paham, untuk lebih jelas mengenai materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan kita pada pagi hari ini ke pengertian menggambar menggunakan model, yaitu pengertian menggambar menggunakan model. Menggambar menggunakan model adalah gagasan menggambar objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi menggunakan kemahiran tangan dengan media titik, garis, bentuk, bidang, warna, gelap terang, dan tekstur yang dibuat dengan memperhatikan ketepatan bentuk, proporsi, komposisi, serta perspektif, sehingga menghasilkan karya yang indah. Ada beberapa unsur-unsur visual dalam menggambar model. Yang pertama adalah garis. Garis terbagi 2, yaitu garis teratur dan garis tidak teratur. Macam-macam bentuk garis ada 12. Yang pertama garis lurus, yang kedua garis lengkung, ketiga garis patah-patah dan zigzag, keempat garis putus-putus, kelima garis spiral, keenam garis lengkung beraturan, ketujuh garis lengkung tidak beraturan, 8 garis tipis atau kecil, 9 garis tebal, 10 garis tidak rata, 11 garis sejajar, dan 12 garis berpotongan. Yang kedua ada bidang. Bidang terbagi atas 2, bidang dasar 2 dimensi dan bidang dasar 3 dimensi. Nah, bidang dasar 2 dimensi ini contohnya persegi, segitiga, lingkaran. Bidang dasar 3 dimensi contohnya kubus, prisma, kerucut, tabung. Yang ketiga ada warna, keempat ada tekstur. Nah, dalam menggambar model, tekstur sangat diperlukan agar karakter gambar kita bisa sama dengan yang kita gambar. Untuk memperlihatkan tekstur dalam menggambar model ini, kita menggunakan arsiran. Arsiran yang dapat digunakan antara lain adalah arsir searah, arsir silang, dan arsir acak. Ada pula teknik gradasi dan teknik dusel. Kelima, volume. Volume di dalam gambar menggunakan model termasuk volume semu, karena volume di sini dihasilkan melalui arsiran. Langkah-langkah dalam pembuatan gambar menggunakan model yaitu 1. Mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Nah, yang kedua, mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, objek yang akan digambar. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Keempat, buatlah detail pada setiap objek. Kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna sesuai model.
Dan yang terakhir yaitu penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir ini dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing atau benda yang digambar. Nah, dalam menggambar menggunakan model ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama adalah perspektif. Dalam perspektif, gambar yang dekat kelihatan besar dan gambar yang jauh kelihatan lebih kecil. Gambar dengan hukum perspektif berarti menggambar dengan pandangan satu arah atau dua titik lenyap. Yang kedua ada proporsi. Yang dimaksud dengan prinsip proporsi dalam menggambar bentuk adalah kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar yang dihasilkan akan tampak wajar. Jika yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi, maka hasil dari gambar tersebut akan terkesan janggal. Yang ketiga ada komposisi. Komposisi dalam menggambar bentuk dapat diartikan sebagai suatu susunan atau letak objek gambar. Penyatuan objek gambar akan lebih memperindah dan lebih menampakkan maksud gambar itu sendiri. Yang keempat ada gelap terang atau half tone. Benda yang terlihat oleh mata kita bila terkena cahaya, maka akan tampak lebih terang. Sebagai bagian yang tidak terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Dan yang terakhir adalah bayang-bayang atau shadow. Dalam menggambar bentuk, peranan bayang-bayang akan sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Meskipun agak samar-samar, bayang-bayang harus ada, di mana bayang-bayang itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian karena sinar atau bayang-bayang awak, yang berarti bayangan yang ada pada benda tersebut. Bayangan benda karena sinar yang mengenai benda lain atau bayang-bayang langka. Dan yang terakhir bayangan benda pada permukaan yang licin atau bayang-bayang sendiri. Poin E adalah teknik-teknik dalam menggambar menggunakan model. Ada 5 teknik-teknik yang perlu kita ketahui dalam menggambar menggunakan model. Teknik yang pertama itu adalah teknik pointillis. Teknik pointillis itu adalah teknik menggambar atau melukis dengan cara menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek. Teknik yang kedua itu adalah teknik Dussel. Teknik Dussel ini adalah teknik menggambar yang menggunakan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang. Yang ketiga adalah teknik siluet. Teknik siluet ini adalah teknik yang menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga dia menghasilkan kesan blok pada objek gambar tersebut. Yang keempat adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir ini dibuat dengan cara menggoreskan pensil, membentuk garis-garis berulang sehingga menciptakan kesan gelap terang, gradasi, ataupun dimensi pada suatu objek gambar. Yang kelima adalah teknik akuarel. Teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran air di kertas, kain, atau media yang lain. Kalau kita menggunakan media kertas, kita dapat menggunakan cat air, cat poster, ataupun tinta bak. Poin yang selanjutnya adalah F, alat dan bahan dalam menggambar menggunakan model. Ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan sebelum kita menggambar menggunakan model. Yang pertama adalah media kertas. Kertas yang bagus untuk digunakan dalam menggambar atau melukis adalah kertas yang memiliki permukaan yang sedikit kasar, agar arang dari pensil tersebut dapat menempel pada kertas tersebut. Alat yang kedua adalah pensil. Pensil juga salah satu alat yang sangat diperlukan dalam menggambar. Ada 2 tipe pensil yang biasanya digunakan dalam menggambar, yaitu pensil H dan pensil B. Alat yang ketiga yang juga sangat diperlukan adalah penghapus. Penghapus ini berguna untuk menghapus bagian-bagian yang tidak terlalu penting dan juga menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Yang terakhir adalah krayon. Krayon juga merupakan salah satu alat dan bahan yang perlu digunakan dalam menggambar menggunakan model. Poin yang terakhir adalah G, prosedur dalam menggambar menggunakan model. Sebelum kita menggambar model, tentunya kita harus memiliki prosedur dalam pengerjaannya. Yang pertama adalah pengamatan. Sebelum kita menggambar, kita harus mengamati suatu benda atau objek yang ingin kita gambar. Yang kedua adalah sketsa. Setelah kita mengamati benda atau objek tersebut, kita harus memindahkannya ke media kertas dalam bentuk sketsa secara tipis. Yang ketiga adalah menentukan gelap dan terang.
kita harus memberikan batasan tipis antara benda yang gelap dan benda yang terang dengan cara menentukan arah cahaya. Yang keempat adalah menentukan teknik. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ada beberapa teknik dalam menggambar menggunakan model. Nah, pada saat kita sudah menentukan arah gelap dan terang, kita harus menentukan teknik apa yang kita gunakan dalam menggambar model. Kemudian yang kelima adalah sentuhan akhir atau finishing. Finishing ini bertujuan untuk memantapkan hasil goresan pada gambar atau objek menggambar model kita tersebut, serta memberikan penekanan terhadap karya gambar tersebut, sehingga gambar tersebut mempunyai warna. Baik, Ibu akan ulangi, yaitu unsur menggambar model yaitu garis, bidang, warna, tekstur, volume. Yaitu prinsip-prinsipnya itu perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, bayang-bayang. Yang ketiga, teknik menggambar model yaitu teknik pointillis, dusel, siluet, arsil, akuarel. Yaitu alat-alat menggambar, ada kertas, pensil, karet penghapus, krayon. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas menggambar model. Terserah mau menggambar apa. Ya, bisa benda mati, benda hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia. Ya, itulah tugas kita menggambar model. Baik, kita sudahi pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Baik, kalian bisa mencobanya atau mempraktekannya di rumah lebih dahulu, supaya besok kita mempraktekannya kalian semua sudah lancar. Baik, itulah sekian dari perkataan Ibu. Terima kasih.